Entrepreneur Fest 2021 bangkit bersama Shopee. Kembali lagi bersama saya Muhammad Saiful Mujab sebagai moderator pada sesi kelas personal pada hari ini. Hadirin berbahagia, terima kasih sudah bergabung dan masih tetap bertahan baik melalui platform YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia maupun melalui Shopee Live. Hari ini kita akan membahas satu lagi hal yang penting untuk pengembangan usaha kita ke depan, yaitu pemasaran melalui sosial media. Teman-teman semua, dalam dekade terakhir ini, dunia secara global sudah menunjukkan pergeseran paradigma yang luar biasa ke arah digital. Semakin banyak orang mengkonsumsi semua informasi secara online. Melihat perkembangan internet dan teknologi yang semakin hari semakin canggih, tentu kita harus mempertimbangkan digital marketing sebagai salah satu instrumen yang penting dalam mengembangkan pengusaha. Hal ini menjadikan pemasaran secara digital adalah cara yang terbaik untuk bisa menjangkau pelanggan yang ditargetkan. Nah, salah satu alat marketing digital yang akan kita bahas adalah bagaimana kita akan menggunakan social media ads untuk bisa dimanfaatkan oleh para UMKM untuk meningkatkan brand awareness hingga growth usahanya. Penasaran secara detail apa sih yang akan kita bahas dengan memanfaatkan social media ads untuk pengembangan usaha? Kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan memberikan kita insight yang menarik bagaimana memanfaatkan social media ads bagi UMKM untuk pengembangan usaha. Kita kedatangan Mas Egy Haikal, Vice President Sales and Digital Marketing OCA Indonesia. Selamat sore Mas Egy, salam sehat untuk kita semua. Sore, salam sehat Mas semua, semoga kita sehat terus ya. Mas Egy, sebelum saya kasih panggung sepenuhnya ke Mas Egy, boleh nggak di-spill dikit Mas? Dalam sesi kali ini Mas Egy akan memaparkan soal apa sih Mas? Silakan Mas. Sebenarnya tentang step by step sendiri, gimana sih kita manfaatin sosial media itu biar mencapai sesuatu yang optimal tepatnya. Optimal dalam melakukan beriklan. Jadi nggak cuma kayak saya beriklan aja karena saya punya budget, tapi gimana caranya beriklan dan menghasilkan uang dari iklan itu. Oke, jadi bagaimana cara beriklan melalui sosial media secara optimal. Wow, menarik sekali nih untuk pengembangan usaha di masa mendatang. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan berikan waktu untuk Mas Egy bisa memaparkan materinya. Silakan Mas Egy. Oke. Pertama-tama pasti makasih dulu untuk Jackpreneur untuk manggil saya ke sini ngobrolin tentang social media ads dan teman-teman yang udah berpartisipasi dalam acara hari ini. Kita langsung mulai aja kali ya. Jadi social media ads untuk UMKM. Boleh di next saja. Oke. Pertama perkenalan dulu. Saya Egy Haikal, seorang Vice President Sales and Digital Marketing dari OCA Indonesia. Menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran dan mengambil S2 di Universitas Indonesia dan tentunya belajar di digital marketing full stack di salah satu tempat les yang ada di Indonesia, RevoU. Feel free aja untuk hubungin saya kalau mau cerita-cerita atau mau ngebahas tentang social media ads tuh kayak gimana sih. Di situ ada email saya dan nomor handphone saya pribadi, bisa langsung WhatsApp aja biar kita makin kenal, sharing-sharing pengalaman atau sharing-sharing pelajaran yang pernah kita dapetin. Boleh nih, next. Oke, diskusi hari ini sebenarnya ada 3 poin. Pertama, mengapa sosial media. Yang kedua, tren sosial media tuh sekarang kayak gimana sih? Dan yang pasti yang terakhir, step by step Facebook, Instagram Ads. Oke, boleh di next. Oke, sebelumnya kita ngambil quote sedikit dari Bill Gates. Jadi dia bilang, kalau sebuah bisnis itu nggak ada dalam internet, pasti kalian bakal kehilangan atau keluarlah dari bisnis tersebut. Kenapa? Semuanya sekarang udah ada di internet. Kalian sendiri atau teman-teman UMKM pasti udah pakai internet sebagai media apapun yang dilakukan. Mulai dari nyari sesuatu atau belanja, bahkan sekarang udah lewat internet. Jadi kalau kalian sendiri atau teman-teman UMKM gak ada di dalam internet, ya kalian akan ketinggalan sih. Boleh.
Next, please. Oke, pertama gimana sih uh, tentang di Indonesia? Pertama mobile connection, yang pasti banyak banget orang yang pakai mobile, internet user, dan aktif sosial media. Sekitar 274,9 juta total populasi Indonesia, dan pasti banyak banget sih yang pakai internet ini, atau menggunakan mobile connection atau internet, dan di mana-mana itu udah ada akses internet, di mana-mana orang udah pakai mobile connection, dan apalagi aktif sosial media user. Kayaknya hampir semua orang yang mempunyai internet dan mempunyai handphone smartphone-nya pasti punya sosial media. Boleh di next saja. Oke, terus gimana app ranking active user yang ada di Indonesia? Yang pertama itu WhatsApp. WhatsApp itu hampir semua pengguna sosial media atau pengguna smartphone pasti punya WhatsApp. Kemudian Facebook, dan ada Instagram. Nah, yang keempat ini cukup menarik, Shopee di nomor 4, dan yang kelima Telegram. Di mana yang lain sosial media, Shopee keren banget sih bisa jadi platform yang active user-nya paling tinggi dibanding yang lain, yang sosial media dia platform untuk jual beli sendiri. Boleh di next. Oke, kemudian audiens Facebook tuh kayak gimana? Jadi di Facebook sendiri potensial audiensnya ada 140 juta, dan cowok dan ceweknya itu hampir seimbang. Diakses lewat mana? Kayak yang tadi saya ceritain, smartphone itu udah banyak banget, bahkan melebihi laptop ataupun desktop. Jadi 99,1% itu menggunakan smartphone mereka untuk membuka Facebook. Kayak gitu. Jadi ini harus mulai dipikirin nih, oh saya harus kayak gimana nih manfaatin Facebook dan penampilannya mobile phone. Oke, next. Nah, ini juga Facebook Messenger. Facebook Messenger dan Facebook itu cukup berbeda, karena Facebook Messenger itu lebih gimana caranya orang itu berkomunikasi melalui Facebook. Kalau Facebook biasa sendiri kan biasanya posting foto atau ngelihat teman-teman lah. Kalau Facebook Messenger itu kan lebih berinteraksinya. Dan mirip banget sama Facebook, bahwa ya sekarang ini nggak bisa kita pungkirin mobile phone itu lebih banyak digunakan. Boleh di next saja. Instagram, salah satu part dari Facebook juga. Dan audiensnya ini sampai dengan 85 juta, udah banyak banget sih pengguna Instagram. Salah satu media yang bisa menggantikan Facebook, sempat menggantikan Facebook, dan cukup menarik sebenarnya karena banyak banget yang bisa kita pelajarin dari Instagram, gak cuma sharing-sharing foto aja, tapi informasi itu banyak banget yang bisa didapetin. Boleh di next. TikTok. TikTok ini salah satu hal yang paling menarik karena dia itu hidup gak terlalu lama. Maksudnya sesuatu yang baru lah. Tapi aktif usernya udah 1,5 M sendiri. Dan itu per bulan. Makanya TikTok ini salah satu wadah di mana kita bisa manfaatin banget untuk mendongkrak UMKM atau jualan kita. Kayak gitu. Boleh di next. Oke, terus kenapa sih Facebook Ads itu penting untuk UMKM? Pertama, kayak yang tadi saya mention, semua orang itu ada dalam internet. Dan dengan ada dalam internet tentunya meningkatkan kompetisi bisnis. Kemudian yang menarik, ini bisa dilakukan fokus pada segmen target. Jadi, pasti setiap bisnis itu atau setiap usaha itu punya segmentasi pasar yang berbeda-beda. Misalnya, penjual baju aja banyak banget ragamnya. Ada penjual baju bayi, ada penjual baju anak-anak, sampai dengan baju dewasa, atau bahkan yang layanan. Apakah pengguna layanan sewa mobil yang ada di Jakarta menyasar yang di Sulawesi? Itu kan udah nggak nyambung. Nah, dengan memanfaatkan Facebook Ads ini, kita bisa loh mensegmentasi mana aja sih yang sebenarnya saya ingin targetkan. Next. Kemudian
hal yang paling menarik dari digital marketing itu adalah bisa melihat analisis. Analisis siapa orang yang kemarin berkunjung ke Instagram, siapa orang yang pernah ngechat, yang nantinya bisa dimanfaatin lagi untuk mencari audiens yang mana sih sebenarnya yang paling penting. Dan Facebook Ads ini menurut saya pribadi salah satu hal yang paling mudah untuk dilakukan. Ya kalau dipikir-pikir dari konvensional kemarin yang harus melakukan kontak dulu sama pemiliknya atau kontak sama tim marketing ya. Kalau Facebook Ads sendiri bisa dilakukan sendiri di rumah, enak banget. Dan biayanya bisa dikontrol. Kenapa saya bilang bisa dikontrol? Karena kalian sendiri yang menentukan. Saya sehari itu mau berapa sih? Apa yang saya harapkan dari Facebook Ads sendiri? Seperti itu. Boleh di next? Nah, ini udah mulai masuk ke teknikalnya. Jadi, gimana sih cara saya membuat sebuah ads? Apa yang harus saya lakukan dalam membuat ads? Ada 3 pendekatan sebenarnya dalam membuat sebuah ads. Pertama, kamu bisa melakukan sesuatu yang informatif. Jadi bisa pakai tips, atau gimana pemakaiannya setiap hari, atau berita-berita yang menyangkut dengan usaha atau bisnis kamu. Kemudian emosional. Emosional itu pendekatannya gimana? Setelah orang ini menggunakan barang saya, ternyata dia lebih untung. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan inspiring. Atau ternyata mau pendekatannya yang lebih, saya nih berbaur dengan orang-orang. Atau saya ingin memajukan UMKM. Itu adalah heartwarming. Jadi memainkan emosional orang. Dan ada yang interaktif. Nah, di interaktif ini kalau teman-teman UMKM tadi sempat melihat yang sebelumnya, experience, itu sebenarnya benar-benar bisa ngenain. Kenapa? Dalam ads interaktif itu membangun experience atau membangun pengalaman bisnis atau pengalaman orang yang berbelanja. Kenapa? Karena sekarang itu kan komunikasi udah gampang banget nih. Saat orang itu ingin interaktif, ya mereka berharap juga, oh saya bisa mengenal lebih jauh tentang apa yang saya inginkan. Gampangnya di Instagram deh. Kalau kita mau nge-DM, tinggal nge-DM. Pas mau nanya-nanya penjualnya, udah tinggal DM aja. Jadi nggak perlu lagi tuh gitu datang ke toko, nanya orangnya, yang belum tentu orang tersebut mengetahui. Nah kalau dari Instagram itu kan pasti yang emang yang megang brand itu. Jadi kalian juga harus tahu nih teman-teman UMKM kalau ada yang mau beli ataupun yang nanya-nanya, please ladenin mereka secepat mungkin dan seinformatif mungkin. Karena itulah salah satu yang bikin orang itu percaya untuk membeli. Boleh di next? Oke. Kemudian bagaimana sih, apa aja sebenarnya yang penting dalam ads tersebut? Pertama visual. Visual ini sebenarnya gampang aja kalau kalian emang nggak punya kemampuan yang bagus untuk melakukan kayak Photoshop segala macam, banyak banget sekarang media-media yang bisa melakukan hal itu kayak Canva, itu bisa dipakai. Kalian cuma copy paste gambar aja kok, terus edit-edit dikit, kasih tulisan-tulisan dikit. Nah lanjut nih, selanjutnya pesan. Gimana caranya pesan itu sampai? Jadi pesan itu sebenarnya ada 2, satu di gambar, satu di tulisannya nanti, atau kita biasa ngomongnya copywriting. Nah, dari gambar itu secara singkat harus menjelaskan apa sebenarnya, kelebihannya apa. Dan dari gambar itu sebenarnya sangat berbicara. Kadang ngelihat gambar bentar aja udah tahu, oh ini maksudnya apa sih. Ditambah lagi copywriting atau pesan yang ingin disampaikan untuk memperkuat gambar tersebut. Nah, yang paling penting sebenarnya call to action. Setelah melihat iklan, itu iklan mau diapain? Gimana cara orang itu melakukan interaksinya? Atau apa yang diharapkan setelah iklan itu dilihat orang? Itu namanya call to action. Jadi call to action itu macam-macam, nanti ada penjelasannya lagi. Gampangnya kita berharap dia DM atau berharap komen. Itu namanya call to action. Atau ternyata dari iklan tersebut pengen lari ke website. Nah, itu yang dinamakan call to action. Oke, boleh di next.
Nah, ini ada tipe-tipe Facebook Ads. Ini sebenarnya benar-benar bisa dimanfaatin sesuai dengan yang ada aja. Jadi bisa pakai image, video, carousel. Carousel ini menurut saya pribadi sangat yang paling bagus. Kenapa? Kayak bisa ngasih lihat gambar banyak, ngasih lihat materi yang banyak. Kemudian ada slideshow, collection, kalau yang jualan produk, ini bisa banget dimanfaatin. Ngasih lihat katalog-katalog yang dimiliki. Next. Nah, kemudian ada dynamic ads. Dynamic ads, terus story, ya macam-macam lah, banyak banget pilihannya. Nah, kalau emang masih bingung dalam melakukan ads itu, atau aduh saya punya komposisi banyak banget nih, tapi saya nggak tahu mana yang working. Nah, itu dynamic ads bisa dimanfaatin. Kenapa? Nanti kalian bisa melihat dari analisisnya. Sebenarnya ads mana sih yang paling cocok kombinasinya. Dari pesannya, dari gambarnya, nanti kelihatan tuh, oh ternyata yang paling ini loh yang paling working, atau gambar tas ini yang paling working. Kemudian bisa dimanfaatin, oh ya udah ini aja yang saya naikin di iklan dengan budget yang lebih tinggi, seperti itu. Dan enaknya lagi Facebook, kalau teman-teman UMKM pakai dynamic ads, itu Facebook secara otomatis nanti ngelihat mana sih yang paling bagus performanya, nanti budgetnya dilebihkan ke situ dibandingkan yang lain, seperti itu. Nah, ini kalau ada Instagram juga banyak banget pilihannya, mirip-mirip sebenarnya sama Facebook. Boleh di next saja. Oke, ini apa yang perlu disiapkan? Pertama, pasti tujuan beriklan. Jadi tujuan beriklan sendiri sebenarnya ada 3. Pertama, pengen ngebangun awareness atau biar orang-orang lihat atau tahu produknya itu apa sebenarnya. Kemudian ada yang bikin dia chatting atau berinteraksi dengan kalian. Nah, yang terakhir adalah konversi. Gimana caranya orang itu membeli secara langsung tanpa lagi perlu ngobrol. Kayak gitu. Tapi konversi sebenarnya banyak juga sih. Ada yang bisa langsung beli, ada yang bisa dikatakan konversi itu adalah chatting. Itu terserah dari teman-teman UMKM aja. Kalau biasanya dalam melakukan prakteknya itu dibagi dia di 2 aja. Ada yang melakukan konversi, itu bisa beli, bisa kontak, atau segala macamnya. Dan ada awareness, di mana biar produknya kelihatan lah, atau layanan yang ingin diberikan kelihatan. Dan yang kedua, target audience. Siapa aja nih yang mau disasar? Apakah produk tersebut hanya bisa dilakukan di Jakarta, atau jasa tersebut hanya di Jakarta? Kalau iya, ya nggak perlu ke tempat-tempat lain target ads-nya. Terus umur berapa yang bisa melakukan hal tersebut? Kayak gitu. Jadi pada saat membuat Facebook Ads atau Instagram Ads itu bisa banget dipilih. Yang mana sih sebenarnya target saya, siapa target saya. Gampangnya lihat aja pembeli-pembeli kemarin. Kayak gimana sih pembeli kemarin itu, umur berapa, banyakan cowok atau cewek, tinggalnya daerah mana. Itu bisa dijadikan benchmark atau dijadikan bahan lah buat nentuin audiensnya. Dan yang menariknya di Facebook atau Instagram, pada saat udah melakukan running iklan, itu nanti bisa juga milih namanya look-like audience, di mana target iklan tersebut hanya orang-orang yang benar-benar mirip sama orang yang terkonversi atau yang lihat iklan. Jadi nggak kabur tuh, atau nggak orang random lagi, tapi yang memiliki potensi untuk membeli. Nah, yang ketiga, poin ketiga ini ada tentukan budget. Gimana nih saya nentuin budget saya? Gampang sebenarnya. Kalian, teman-teman UMKM, hanya perlu lihat berapa sih sebenarnya untung dari barang itu kalau terjual atau terbeli. Nah, dari situ bisa ditentuin. Kalau saya misalnya, untung saya 100.000 per barang, saya rela mengambil 50.000 keuntungan saya untuk beriklan. Berarti kan tetap ada untung bersihnya 50.000 nih. Nah, 50.000 itu aja yang dipakai untuk jadi budget iklannya. 50.000 katakan
Terus saya berharap tuh 1 bulan ada 1.000 pembelian. Berarti budget yang dibutuhkan tinggal 50.000 kali 1.000 pembelian. Kayak gitu, 50.000 kali 1.000 sekitar 50 juta ya. Ya, 50 juta. Itu budgetnya, contoh. Tapi kalau ternyata marginnya tipis-tipis kayak 20.000, sisihin aja 10.000. Kenapa saya bilang 50%? Karena percayalah, pertamanya 50%, lama-lama jadi 30%, bahkan 20%. Nantinya iklan itu belum tentu harus di-generate lagi. Kenapa? Karena orang udah ngomongin, udah viral jatuhnya. Pas udah viral itu, wah udah enak banget, udah tinggal nerima-nerima uang aja. Nggak ada lagi kos-kos untuk beriklan. Kapan beriklan? Pada saat ada produk baru lagi. Kan enak tuh, kayak gitu, udah jalan terus aja. Nah, materi ads. Yang keempat, itu tadi sempat saya mention sih, ada gambar, ada copywriting, dan ada target audience, macam-macam sih kalau materi ads. Itu bisa dimainin aja, kalian bisa pakai Canva, bisa comot-comot, misalnya comot-comot punya yang lain. Jadi kalau saya pribadi ada triknya, amati, tiru, modifikasi. Jadi ngelihat dulu nih, oh iklan-iklan yang working yang mana sih? Atau iklan-iklan yang bagus yang kayak gimana sih? Terus saya tiru, tapi nggak cuma sampai tiru, harus dimodifikasi. Bagaimana iklan yang saya contek itu lebih cocok dengan produk saya atau jasa saya, kayak gitu. Jadi nggak perlu mikir jauh-jauh lah, banyak banget di Google pilihannya. Kalian tinggal contek yang mana yang menurut kalian cocok sama audiens juga, itu penting banget. Habis itu tinggal dimodifikasi. Kemudian yang terakhir, ada setup ads Anda. Nah, ini nanti saya jelaskan di setelah slide ini. Boleh di next? Oke, ini tadi customer persona. Saya sempat ngomongin gimana sih sebenarnya audiens tersebut. Itu namanya customer persona. Orang yang seperti apa? Boleh di next? Nah, ini contohnya. Jadi Ibu Rita itu adalah ibu rumah tangga dengan 2 anak. Pegawai swasta, umur 27 tahun, domisilinya di Jakarta Pusat, status ekonominya B+ sampai A. Hobinya masak. Itu udah jelas banget. Nanti di Facebook Ads tinggal saya butuh yang ibu rumah tangga, pegawai swasta, umurnya di range 27 tahun, domisilinya di Jakarta, kemudian hobinya masak. Kalian udah bisa dapat beberapa persona. Nah, kemudian sosmed aktif. Ini sangat penting, kenapa? Kalau ternyata layanan itu nggak cocok dengan sosmednya, kalian berabe lah. Nggak kena, percuma, jadi kemana-mana jatuhnya. Terus, keyword di Google. Ini inspirasi bekal anak. Jadi dia biasanya nyari apa sih? Nah, ini bisa kalian sasar nih. Dan bisa dijadiin bahan untuk pesan yang ingin disampaikan. Oh, inspirasi bekal anak, resep nugget sehat, cara menyimpan bumbu dapur agar awet. Berarti bisa dibagi jadi 2. Pertama, inspirasi bekal anak dengan resep nugget yang sehat. Kemudian sasaran keduanya adalah cara menyimpan bumbu di dapur agar awet. Itu udah bisa kalian lakukan 2 pendekatan. Next. Nah, ini agak teknis, tapi saya bikin gampang, saya coba bikin gampang. Ada 2 tipe siapa yang melihat audiens. Pertama, ada yang namanya orang yang belum tahu apa-apa, dan ada orang yang udah kenal produknya. Oke? Nah, orang yang belum tahu apa-apa itu ingin diinformasikan apa? Produk itu apa? Keuntungannya apa? Jadi ingin mengenal lebih jauh tentang produk atau layanan yang diberikan teman-teman UMKM. Sedangkan kalau orang yang udah mengenal, ingin diyakinkan, apa sih yang harus saya percayai tentang produk dari teman-teman UMKM? Layanan teman-teman UMKM emang sebagus apa sih? Itulah yang harus disampaikan kepada orang-orang yang
udah ngenalin produk, sedangkan yang awareness tadi balik lagi, dia pengen tahu lebih dalam nih. Ya kayak kita kenalan sama orang lah, kenalan sama orang, pengen tahu orang itu kayak gimana sih, dia biasanya ngapain, nongkrong di mana. Sedangkan kalau kita udah gampangnya pengen pacaran lah, pengen pacaran itu udah yang kenapa sih saya harus sama dia, emang dia punya apa, kayak gitu. Sebenarnya simpelnya ya mirip-mirip lah antara produk atau jasa itu dengan personal manusia, kayak gitu. Boleh di next. Oke. Nah, ini struktur pembuatan Facebook Ads. Jadi di Facebook itu ada 3 jenis. Pertama campaign, kedua ad set, dan yang ketiga adalah ads. Terus ini buat apa? Nah, campaign itu kalian bisa ngebuat kayak gini. Campaign itu ngasih lihat orang-orang yang mana. Kayak tadi yang saya bilang ada 2 nih. Ada yang ingin mengenal, ada yang ingin membeli. Nah, di campaign itu dipisahkan. Kemudian turun ke AdSense. Orang-orang yang ingin mengenal ini audiensnya yang mana? Yang di Jakarta, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan, dan di tempat-tempat lainnya. Sama, pendekatannya sama dengan yang tadi, yang ingin membeli. Yang terakhir itu ads-nya. Ads-nya itu tampilan iklan. Tampilan iklannya ini mau yang kayak gimana sih? Kalau saran saya pribadi, mendingan ke dynamic ads. Biar jadi satu iklan aja, tapi banyak banget nih pilihan-pilihan gambarnya. Nanti Facebook sendiri yang ngatur. Pas Facebook ngatur itu, kalian bisa ngelihat. Jadi ini tips saja dikit yang kalian harus lihat dari banyaknya analisis di situ adalah CTR, CTR, dan CPC. Udah 2 aja. Nah, habis itu CTR yang bagus tuh yang mana? Yang di atas 1%. CPC atau CAC yang bagus itu yang mana? Yang di bawah budget kalian. Udah. Gampang kan? Nah, habis itu call to action-nya. Jadi pasti banyak banget dong yang memilih konversi. Konversi terus dia mau masuk ke WhatsApp, atau ke Instagram, atau Facebook Messenger, atau kalian di komen di post Facebook. Nah, ini kan banyak banget nih pilihan. Dan itu tempat kalian untuk melakukan interaksi. Nah, tips buat teman-teman UMKM sekalian, cari deh tools-tools di Google itu yang bisa membantu untuk memanage semua sosial media tersebut dalam satu channel atau dalam satu dashboard, dalam satu aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi buka Facebook, buka Instagram, terus balik ke Facebook Messenger lagi. Itu kan pasti capek. Nah, kalian banyak banget kok tools di Google itu, kalian bisa cari di CRM atau di Omni Communication, banyak banget pilihannya. Tinggal dicari-cari aja, atau misalnya mau nyari dashboard Facebook, Instagram, Line, dan teman-temannya. Nah, itu juga banyak banget pilihannya. Tinggal pilih aja di Google, ada yang mulai dari berbayar sampai yang gratis pun pasti ada. Boleh di next. Nah, oke. Jadi tadi udah ngobrolin banyak banget tentang startingnya, kemudian kita ngelihat budgeting, ada set ad campaign, terus periodenya mau dari kapan sampai kapan, building audience target, terus dioptimasi pastinya. Jadi optimasi itu gampang sebenarnya teman-teman. Kalian lihat mana yang tadi saya bilang komponen paling penting, CTR dan CPC terbaik, kalian contek, terus modifikasi. Udah, itu otomatis teroptimasi. Optimasi itu apa sih? Optimasi itu mengoptimalkan. Jadi yang tadinya misalnya ads itu cuman kena di 50 orang. Itu bisa lebih. Bisa sampai 200, 300, 500. Kenapa? Karena kalian udah menyesuaikan lagi nih. Udah dibikin lebih menarik, tulisannya lebih menarik, gambarnya lebih menarik,
dan lebih cocok sama persona dari brand kalian atau persona orang-orang yang kalian targetkan kayak gitu. Dan kalau untuk Facebook sendiri atau Instagram, ya emang dalam 1-2 hari itu nggak akan terlihat banget gimana hasilnya. Tapi biasakan selalu melakukan review secara mingguan. Di review, dilihat lagi apa sih yang bisa saya kembangin, yang kayak gimana sih orang-orang suka kayak gitu. Boleh di next. Nah, ini cara ngebuatnya. Pertama, kalau kalian pengen buat Facebook Ads itu harus masuk ke namanya business.facebook.com. business.facebook.com. Nanti kalian bisa mulai di situ dari Ads Manager. Nah, nanti muncul nih dashboard tampilannya kayak gini. Tinggal dipencet aja yang new. Terus boleh di next. Nah, habis di-create itu, nanti teman-teman bisa lihat ada campaign objektif. Objektif ini tujuannya tadi, mau yang kayak gimana? Mau bikin brand awareness, reach, terus atau mau ngedein orang-orang yang datang ke Instagram, atau ternyata mau melakukan pembelian. Di next. Nah, ini tadi kalau saya ngejelasin tadi ada 2 yang paling penting. Nah, kalian ngebagi aja nih. Di sisi awareness itu adalah orang-orang yang ingin tahu, dan consideration dan conversion adalah orang-orang yang ingin membeli atau udah kenal nih, tinggal satu langkah lagi lah untuk membeli. Oke, next. Nanti ada penjelasannya secara satu-satu. Oke, brand awareness. Gampangnya brand awareness itu untuk memperlihatkan siapa sih teman-teman UMKM itu, produk apa yang dijual oleh teman-teman UMKM, atau jasa yang seperti apa yang ingin teman-teman UMKM berikan kepada orang-orang. Itu gampangnya. Nah, brand awareness. Kemudian next. Nah, kalau di reach itu beda. Reach itu memikirkan biar itu semua lebih banyak dilihat sama orang-orang. Jadi kalau reach itu pengen ngejangkau, ya walaupun dia ngelihat sekilas atau ngelihat secara bentar doang, itu udah dikatakan reach. Tapi kalau brand awareness itu lebih ngeliatin, oh brand yang seperti ini loh yang saya cari tahu. Tapi ya sebenarnya ini mirip-mirip aja. Saran dari saya kalau emang mau nyari ini lebih ke brand awareness. Kenapa? Karena pesannya bisa lebih nyampe dibandingkan cuman reach secara acak dan nyari kuantitas doang. Pasti kita mikirin kualitas juga dong. Boleh di next. Oke, traffic. Traffic ini mirip sama dengan gimana caranya teman-teman buat orang tersebut nyampe. Nah, kalau traffic ini katakan harus ada wadahnya nih, di mana orang-orang yang ngelihat iklan tersebut akan datang. Misalnya masuk ke dalam Instagram, atau masuk ke dalam postingan Facebook, atau yang punya website bisa masuk ke dalam website. Kayak gitu. Itu nyari traffic. Boleh di next saja. Kalau engagement ini kayak di like videonya, atau di like postingannya, atau di komen, itu namanya engagement. Atau ternyata di share karena bagus banget iklannya, itu masih bagian dari engagement. Boleh di next saja. Kemudian app install. Nah, ini kalau app install itu lebih kayak install aplikasi di handphone sih. Boleh di next aja, kayaknya ini kurang cocok. Kemudian video view. Kalau video view ini kalau teman-teman emang mau ngasih lihat video. Jadi ada misalnya, oh saya punya video unboxing, itu bisa pakai video view. Atau punya
testimoni dari pelanggan, itu bisa pakai video view. Boleh di next. Lead generation ini biasanya dipakai kalau mau apa ya namanya? Ada survei atau ada ngisi form, itu bisa pakai lead generation. Jadi nanti dia disuruh ngisi kontak atau ngisi namanya buat teman-teman follow up lagi. Biasanya ini cocok banget buat yang jasa sih. Karena kalau produk kan bisa langsung kebeli pada saat itu. Sedangkan kalau jasa kan harus ada pendekatan-pendekatan lebih biar dia yakin. Nah, itu bisa pakai lead generation. Next. Nah, message. Message itu gimana caranya yang ngebaca iklan tersebut ngontak. Kontak dari DM, dari Facebook Messenger tadi, atau ternyata punya WhatsApp, itu bisa banget pakai yang message ini. Next. Nah, kalau di conversion kalau saran dari aku sendiri, mendingan klik yang conversion aja, karena kalian bisa nge-setting sendiri nih, conversionnya itu apa sih? Apakah melakukan pembelian, atau melakukan kontak, itu pakai conversion aja, karena nggak lebih fleksibel kalau mau melakukan yang orang itu langsung beli, dibandingkan kayak tadi. Mungkin kalau nulis pesan itu bisa juga dipakai, tapi bakal lebih better kalau yang punya website sendiri itu pakai conversion aja langsung, nggak perlu pakai yang lain. Oke, next aja, boleh. Katalog sales, tadi kalau punya produk katalog bisa digunakan. Next. Yang terakhir itu store traffic. Store traffic itu lebih ke gimana orang-orang, misalnya Shopee itu bisa menggunakan store traffic. Atau misalnya kalian punya e-commerce sendiri yang dibuat secara minim mungkin, itu bisa pakai store traffic banget. Atau pengen ngasih tahu lokasinya di mana, itu bisa pakai store traffic. Next. Oke. Sebenarnya kayak gitu sih. Secara simpel atau penjelasan singkat untuk Facebook Ads sendiri. Emang gampang-gampang susah. Pertama kali itu pasti bakal susah banget dalam membuat Facebook Ads. Tapi lama-lama ntar ketahuan. Oh, saya tuh pertama rekap dikit deh sekalian. Pertama tinggal create new, terus pilih yang mana sih yang ingin digunakan, apakah conversion, brand awareness, atau messaging. Kemudian nanti kalian harus memilih siapa yang ingin ditargetkan nih di pasarnya. Setelah itu baru deh kalian tinggal melakukan bikin isi konten-kontennya, kalau bisa 5 gambar dan 5 tulisan dengan model dinamik konten, dan udah tinggal start dan tungguin hasilnya kayak gitu. Dan sama ini tips dikit lagi, jangan pernah nutup Facebook Ads itu di bawah 7 hari. Kenapa? Karena Facebook Ads itu harus belajar. Jadi mereka juga punya proses belajar selama 7 hari. Orang-orang kayak gimana sih yang cocok atau iklannya yang bagus itu yang mana? Setelah 7 hari, itu baru iklan itu benar-benar running secara optimal. Kalau kalian berhentiin di bawah 7 hari, ya kayak anak kecil aja lah. Belum dapat pelajarannya, udah diberhentiin, ditanya besoknya, ini gimana yang kemarin? Kan pasti dia juga nggak ngerti. Jadi, please, nggak ada yang instan dalam iklan di digital media. Kalian harus nge-running itu minimal banget seminggu. Oke? Nah, pro tips lagi nih, kenapa lebih mendingan Facebook dibandingkan Instagram? Pertama, kalau kalian menggunakan Facebook, itu otomatis masuk ke Instagram juga. Jadi kalian nggak perlu setup 2 kali. Kedua, kalian bisa ngelihat informasi audiensnya itu jauh lebih bagus di Facebook. Kenapa? Bisa difilter secara lebih detail. Kalau di Instagram memang bisa, tapi kalian nggak bisa melihat nih yang
yang mana aja sih sebenarnya yang cocok, atau kalian mau ngelihat secara detail persona-personanya, itu nggak bisa. Jadi mendingan kalian main di Facebook daripada langsung di Instagram ya, kayak gitu, karena nyambung keduanya juga sebenarnya. Kalau masuk di Facebook, masuk di Instagram, jadi untung kan, langsung dapat 2 channel, nggak perlu setup 2 kali, seperti itu. Oke, sepertinya sekian sih. Ada lagi nggak? Coba boleh di next. Oke, sudah habis Mas Egi. Thank you banget Mas, materinya daging semua. Kita bisa tahu dari why-nya sampai how-nya memaksimalkan sosial media untuk digital marketing. Nah, teman-teman semua tentu pada penasaran dong, ingin menggali lebih lanjut atau mungkin berkonsultasi langsung dengan Mas Egi. Silakan bisa menuliskan pertanyaannya di masing-masing kolom chat platform, baik di YouTube Pemprov DKI Jakarta, YouTube Shopee Indonesia, maupun di Shopee Live. Nah, sebelum saya membacakan beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul dari audiens, ada beberapa hal yang pengen saya dalamin dulu nih Mas Egi. Ya, tadi sempat disinggung juga Mas Egi membandingkan soal Facebook Ads dan kemudian Instagram Ads. Nah, pertanyaan saya, kita punya banyak sosial media, tentu nggak cuma satu sosial media. Sebagai seorang pelaku UMKM, apakah kita harus beriklan di seluruh platform sosial media yang kita punya, atau justru kita perlu untuk memilah di platform mana kita harus beriklan? Silakan Mas. Oke. Bagus banget nih pertanyaannya. Platform yang mana yang akan saya pakai? Jadi gini, tiap platform itu punya ciri-ciri atau audiens yang beda-beda. Pertama itu paling gampangnya. Apakah platform tersebut cocok dengan audiensnya? Itu pertanyaan kedua. Katakan saya mau beriklan itu untuk pekerja, kemudian saya menggunakan Line Ads. Pasti kan nggak cocok. Kenapa? Karena Line Ads itu orang-orang yang di kuliah atau yang masih belajar. Biasanya mereka pakai Line, jadi nggak akan cocok. Nah, balik lagi, percuma kalau kalian melakukan iklan di tempat yang nggak sesuai. Makanya persona customer itu perlu banget dicari. Jadi kita tahu, oh orang ini tuh lebih suka di Instagram dibandingkan di Facebook. Atau kebalikannya, ternyata saya harus nge-optimalin budget di Facebook, bukan di Instagram. Atau bahkan ternyata ada media-media lain yang lebih tepat sasaran. Nah itu, jadi kita harus kenal dulu. Jadi jangan ya, gimana ya, orang itu kita belum kenal, siapa pembeli kita ya kita belum kenal, tapi kita udah main beriklan aja. Jatuhnya buang-buang uang. Seperti itu sih. Oke, jadi kita perlu analisis terlebih dahulu ya, target market yang akan kita sasar itu siapa ya Mas ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, ini soal timing. Kapan waktu yang tepat untuk mulai mengiklan produk-produk di sosial media kita? Tadi Mas Egi sudah menyinggung ya, minimal kalau di Facebook Ads itu harus 7 hari. Tapi pertanyaannya, apakah ada waktu tertentu? Kalau di istilah postingan sosial media Instagram misalnya, kan ada istilah prime time nih. Apakah untuk beriklan pula kita perlu untuk mengatur pada waktu tertentu? Atau bisa disebut sebagai waktu yang prime time? Silakan Mas. Oke. Ini bagus juga nih. Kenapa? Karena kadang kita bertanya, kalau kita melakukan postingan, kapan sih yang paling rame? Pasti itu. Nah, ini beda, teman-teman. Jadi kalau dalam beriklan itu, feel free aja kalian mau naikin kapan. Nanti biarkan Facebook dan Instagram sendiri yang belajar. Kapan sebenarnya yang cocok? Atau iklan-iklan tersebut paling rame pada jam berapa sih? Iklan-iklan tersebut hari apa yang paling rame buat dilihat. Nah, itu udah nggak perlu kalian pikirin sebenarnya. Jadi feel free aja kapan mau di running, kapan mau di stop, itu feel free aja. Tapi kalau di stop, balik lagi tadi, jangan lupa biarin dulu 7 hari. Biar dia tahu nih. Nah, dari situ ntar keluar tuh analisisnya. Oh, ternyata iklan saya tuh paling sering dilihat itu jam 3 sore atau sampai dengan jam 8 malam. Nah, kan udah dapet tuh insight dikit. Itulah kalian yang pakai buat ngelakuin post secara manual atau organik. Jadi, ya langsung dapet 2 info yang bisa banget digunain lah. Jadi kalau iklan, feel free kapan. Tapi kalau dari postingan, itu bisa ngambil data dari iklan yang dilakukan.
Seperti itu sih. Oke Mas, jadi kalau dari sistemnya Facebook Ads sendiri itu sebenarnya sudah mengatur ya Mas ya. Kira-kira kapan waktu yang tepat untuk diiklankan ke audiens dan kapan waktunya untuk diberhentikan. Jadi nanti dari yang sudah kita submit, sudah kita post, kita akan mendapatkan insight dari manajemen Facebooknya itu sendiri untuk bisa kita analisis ya soal waktu dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya soal budget nih Mas ya. Kalau bicara soal beriklan di sosial media, baiknya tuh berapa, Mas? Berapa persen misal dari biaya operasional yang kita butuhkan untuk berusaha atau kita jor-joran aja bakar duit di sosial media nih dari Mas Egi bijaknya berapa Mas proporsi yang perlu kita spend untuk sosial media marketing? Oke. Ini selalu jadi apa ya, masalah setiap orang yang mau beriklan sih. Jadi balik lagi dari kalian. Jadi pasti dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya sebenarnya seberapa besar sih yang saya bisa relakan. Itulah yang bisa dipakai. Untung kalian itu yang kalian mau relakan berapa persen. Gampangnya ya kalian harus ngitung biaya iklan itu adalah part of biaya operasional kalian. Tujuannya apa? Dapat customer baru, yang belanja lebih banyak. Kalau saya pribadi, biasanya startnya dari 50%. 50% dari keuntungan per barang. Nah, dari 50% itu kan dia pasti ngerunning dan belajar selama 7 hari. Habis itu baru tuh bulan depannya, oh ternyata produk ini udah laku banget, atau ternyata kurang menarik. Saya turunin di 30%. Kemudian 20%. Habis itu baru 10%. Jadi paling terakhir itu 10%. Cuman ya pas di awal pasti butuh biaya yang gede, ibaratnya kita butuh bensin lah. Butuh bensin buat running lebih jauh, buat ngenalin tempat itu. Kan masih muter-muter tuh, misalnya kita ke kota baru nih, terus kita butuh bensin lebih banyak karena kita nggak tahu jalannya. Lama-lama kalau kita udah tinggal di situ, udah tahu, oh kalau saya seminggu pulang pergi kuliah doang, saya cuma butuh 10% dari budget yang kemarin, kayak gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya untuk pribadi kalian sebenarnya berapa yang kalian menurut kalian itu worth it. Nah, kalau di Facebook itu minimal kalau nggak salah di 300.000 per bulan. Kalau udah running di 300.000 menurut saya udah aman sih. Bahkan kalau di Instagram itu 10.000. Kalau Instagram itu minimalnya 10.000 dan satu hari. Cuman dari yang saya pelajarin kalau di 10.000 dan per hari ya nggak optimal sih. Kenapa? Karena orang-orangnya nggak sampai ingin membeli, nggak kelihatan 2 kali 3 kali. Cuman satu kali udah habis budget buat besok kayak gitu. Jadi balik lagi ke kalian sebenarnya. Mau berapa yang dia relain buat mendapatkan tambahan pembeli kayak gitu. Tapi jangan Lagi ya sampai Mas ya, boros ke juga. pilihan masing-masing, relanya berapa persen dari dana operasional untuk social media marketing. Nah, kita punya banyak pertanyaan nih Mas dari audiens yang nampaknya penasaran tentang social media marketing. Pertanyaan pertama dari Kamya Collection nih, yang akan minta pendapat dari Mas Egi, lebih utama mana antara brand awareness melalui endorse atau naikin budget iklan melalui Facebook Ads untuk mengenalkan produk kita. Menarik, menarik. Mana endorse atau beriklan? Oke, jadi pendekatannya sebenarnya dua. Kalau endorse itu, kalian itu nyari orang-orang yang setipe dengan yang kalian endorse. Tapi saat kalian beriklan, kalian bisa keluar dari endorse tersebut. Oke, kalau saya pribadi, saya bakal ngambil ke iklan dulu. Kenapa? Iklan itu biar orang itu secara lebih banyak tahu. Pada saat endorse, bisa mainin tentang testimoni saat yang kamu endorse itu udah coba. Jadi titik di mana orang meyakinkannya itu di endorse justru. Kalau iklan itu kan lebih bisa kalian mainin ngasih tahu info-info apa aja sih, atau ngenalin produk-produk itu tentang apa sih.
Pas di endorse, wah ini bagus nih. Misalnya alat kecantikannya bagus nih. Saya nggak jerawatan, saya nggak ini, nggak itu. Oke lah, orang lihat, oh ya udah saya beli aja, eh, orang yang terkenal aja beli kok, masa saya enggak, kayak gitu. Jadi kalau untuk awareness sendiri balik lagi ke iklan, tapi kalau ingin meyakinkan orang tersebut untuk membeli pakai endorsement bagus banget. Dan sebenarnya bisa dua-duanya ya Mas ya, tergantung tadi tujuan utama dari iklan tersebut mau apa. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas, dari coklatzetli.official. Ini terkait dengan Facebook Ads. Baiknya, ini teknis banget nih pertanyaannya Mas. Baiknya untuk Facebook Ads itu menggunakan halaman Facebook pribadi atau bikin akun baru yang mewakili brand dari produk usaha itu. Oke, nah jadi ini tips lagi sih. Di Facebook itu kalau kalian ngebikin akun tentang bisnis, biasanya pasti diblok atau ditutup langsung sama Facebook. Jadi kalian harus bikin, walaupun pakai pribadi, bikin halaman untuk brand tersebut. Kenapa? Ya orang tersebut nggak mau tahu, belum tentu mau tahu tentang kalian, tapi pengen tahu tentang bisnisnya atau produknya. Jadi pakai page aja sih. Itu bakal lebih bagus, page untuk bisnis tersebut, bukan page atau halaman pribadi dari Facebook kalian. Kayak gitu. Jadi pakai page aja ya Mas ya untuk mewakili brand tersebut. Pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Dea Riori. Bagaimana kita tahu bahwa iklan yang sudah kita jalankan punya performa yang maksimal? Jika belum maksimal, bagaimana cara merubah iklannya? Oke. Balik lagi, tadi yang saya sempat mention, ada yang namanya CTR, atau kepanjangannya itu click through ratio, dan yang kedua itu ada conversion, atau kalian bisa tambahin itu CPC, cost per click. Jadi kalau CTR itu apa sih tandanya iklan tersebut bagus? Kalau CTR-nya di atas 1%. Nah, kalau dari CPC ini tandanya bagus apa? Jadi CPC itu memperlihatkan berapa biaya untuk satu kliknya. Semakin kecil semakin bagus, sama dengan conversionnya. Semakin kecil juga semakin bagus. Jadi yang paling kalian lihat itu sebenarnya di CTR-nya aja dulu. Kalau ads itu dilihat di bawah 1%, itu kalian harus melakukan revisi. Cara revisinya gimana? Tinggal pencet edit. Itu ada di pilihan di ads-nya. Di ad set-nya, itu tinggal kalian edit, kalian masukin gambar. Nah, itulah tadi kenapa saya bilang pakai dynamic ads aja. Kenapa? Dynamic ads itu bisa naruh banyak gambar, banyak tulisan. Nanti si Facebook nih nentuin sendiri, oh ternyata kombinasi antara gambar A dan tulisan C itu paling bagus. Jadi itu terus yang keluar, dan nanti kalian bisa melihat juga per gambar tersebut itu CTR-nya berapa, per copywriting tersebut CTR-nya berapa, dan yang 1% itulah yang kalian bisa gunakan, tambahin budgetnya kalau bisa, kalau enggak juga tutup iklan tersebut dan pakai kombinasi yang CTR-nya di atas 1%. Kayak gitu. Pasti ada trial and error-nya kalau di digital marketing sih. Spare waktu Mas ya Mas untuk trial and error supaya kita tahu mana yang lebih efektif dan mana yang harus di stop atau dikurangi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Egi dari Zaza 123. Zaza ini penasaran nih Mas soal Google Ads dan kemudian Facebook Ads. Manakah yang lebih powerful antara Google Ads atau Facebook Ads, dan manakah yang lebih baik retargeting antara Facebook Ads dan Google Ads? Oke, Zaza, kamu udah jago nih digital marketingnya, tahu Google Ads dan Facebook Ads. Balik lagi, beda sebenarnya, Za. Jadi kalau Google Ads itu beda, kamu nggak bisa menggunakan gambar. Bisa sih, cuman display itu nggak terlalu bagus kalau di Google Ads. Dan pendekatannya tuh beda. Kalau Google Ads itu, kamu harus tahu dulu nih orang-orang bakal ngetik apa kalau mau kamu di paling atas.
Sedangkan kalau Facebook Ads lebih pendekatannya itu di audience. Nah, kalau ditanya bagusan mana, lakukan keduanya aja, Za. Kenapa? Karena dua-duanya itu sumber dari audiens-audiens yang kita punya atau calon-calon pembeli yang kita punya. Dan nggak menutup kemungkinan, misalnya orang itu pertama ngelihat iklannya itu di Google Ads, kemudian baru diklik di Facebook, atau kebalikannya, itu nggak menutup kemungkinan. Jadi mereka sama-sama bagus, dan tergantung dari pendekatannya lagi, atau tergantung dari audiensnya lagi mau kayak gimana. Sebenarnya kayak gitu sih kalau antara Facebook dan Google. Yang satu pakai gambar, yang satu pakai ketikan. Kayak gitu. Biasanya kalau ibu-ibu di Facebook. Ya, karena memang kalau Facebook kan lebih area sosialisasi ya Mas ya. Jadi audiensnya tadi lebih banyak. Jadi mungkin bisa lebih efektif ketika kita bermain di Facebook Ads. Seperti yang disampaikan oleh Mas Egi tadi. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Mas, soal call to action dalam iklan nih. Dari reliable.id, dia menanyakan bahwa si akun ini dia tidak punya web store dari akun usahanya, dan dia berjualan di Shopee. Lebih baik pakai Shopee Ads atau pakai Facebook Ads lalu diarahkan ke akun Shopee-nya? Oke. Oke. Kalau untuk pengguna ads itu Shopee, itu kan orang-orang yang mengunjungi Shopee. Sebenarnya bagus juga. Kenapa? Pas dia lagi ada intensi untuk melakukan pembelanjaan atau nyari-nyari produk sejenis, dia muncul. Atau produknya muncul. Nah, kalau Facebook tuh kayak gimana sih? Kalau Facebook sendiri, yang ngegiring orang tersebut masuk ke Shopee untuk membeli. Kayak gitu. Nah, gimana caranya? Tapi Mas, gimana nih caranya? Biar orang tersebut dari Facebook ke Shopee. Dari Facebook ke Shopee kalian bisa pakai Linktree. Linktree itu bagus banget. Karena kenapa? Mau ke Shopee, mau ke WhatsApp, mau ke Line itu bisa. Nah, terus dari Shopee tinggal masukin link toko kalian, dia ngeliat produknya, beli deh. Nah, kalau tadi yang misalnya Shopee Ads, itu orang yang emang udah nyari. Kayak siapa sih yang nggak yang buka Shopee pada saat lagi nggak mau beli gitu? Jarang banget. Ada orang lagi window shopping aja. Nah, pada saat dia lihat Shopee terus nyari, saya mau beli produk baju misalnya, dan kamu jual baju. Iya, nanti produk kamu muncul paling atas dong. Orang kan ngelihat dari paling atas, bukan dari paling bawah. Pasti bagus banget jadinya. Oh bagus nih, menarik nih. Langsung ngelihat toko atau ngelihat produk tersebut. Kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau masih di awareness, pakai Facebook. Kalau emang mau cari, udahlah, ini orang biar beli buruan, pakai Shopee. Shopee bagus banget kok. Baik. Iklannya juga. Ya, jadi balik lagi ke target audiensnya seperti apa ya Mas. Nah, tadi kita udah bahas Facebook, ada yang tadi kita singgung juga Google Ads, Instagram Ads. Gimana kalau TikTok, Mas? Jadi ada pertanyaan juga, banyak usaha yang beriklan melalui TikTok. Kalau menurut Mas Egi sendiri, efektivitas iklan melalui TikTok itu bagaimana, Mas? Oke. Nah, TikTok. Ini yang harus kalian bedain. TikTok Ads dan TikTok organik. Kalau kalian menjelaskan TikTok Ads, menurut saya oke, tapi apakah sasarannya ada di sana? Dan perhitungan TikTok tuh cukup beda lah dibanding yang lain dalam melakukan iklan. Tapi saat ingin promosi tentang bisnis atau layanan, pakai TikTok tuh bagus banget. Kenapa? Kalian bisa ngasih lihat produknya kayak gimana, atau layanannya kayak gimana. Dan di apalagi video yang ada di TikTok itu berputarnya cepat banget, walaupun followers kalian masih dikit dan kalian upload TikTok, pasti ada aja yang lihat, orang-orang barunya ada aja yang lihat. Nah, dari situ tuh mulai bisa, kalau banyak yang like-in, udah deh, kalian viral. Gampang banget. Nah, cuman pertanyaannya gimana sih cara bikin konten yang bagus itu di TikTok? Apa yang bikin viral ya? Kayak gitu. Banyak banget kok penjual jasa-jasa yang menggunakan TikTok untuk memperkenalkan
layanan yang mereka miliki dan berhasil. Oke, ini kalau saya jadi audiens sih berasa konsultasi one on one nih sama Mas Egi nih, kasus by kasus, dan ini dikupas tuntas oleh Mas Egi soal social media marketing. Thank you Mas Egi. Sebelum kita tutup, boleh nggak Mas closing statement sekaligus mungkin bisa menjawab juga skill apa sih yang perlu diasah terlebih dahulu saat UMKM nih mau mulai mengiklankan produknya di sosial media. Sekaligus closing statement Mas, silakan. Oke, kalau untuk skill sendiri, percayalah, berpikir kreatif aja. Ingat, kuncinya amati, tiru, modifikasi. Kreativitas itu nggak susah dicari. Kalian banyak banget referensinya, ada di Google dan di segala macam media yang kalian gunakan. Jadi ya jangan pernah takut untuk coba. Please gunakan digital media kalian untuk menyukseskan diri kalian sendiri. Please banget. Udah sih. Makasih semua. Makasih. Yang luar biasa, daging semua ini materinya. Semoga setelah sesi ini seluruh pelaku UMKM dan terutama Jackpreneur yang sedang menonton acara ini bisa langsung mempraktekkan nih bagaimana social media marketing melalui Facebook Ads, Instagram Ads atau Google Ads dan lain sebagainya untuk meningkatkan kemampuan pengusahanya. Baik, terima kasih Mas Egi, semoga sehat selalu, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang masih setia bergabung di sesi kali ini. Kalau saya nih udah kenyang banget nih, dari pagi sampai sore ini kita dapat materi yang luar biasa, dari membahas tentang segmentasi generasi dari generasi sampai hari ini, sampai saat ini kita membahas tentang pemasaran melalui sosial media. Nah, teman-teman semua, kabar baiknya adalah Jackpreneur Fest 2021 Bangkit Bersama Shopee ini tidak berakhir hari ini. Besok masih ada kelas personal lagi yang tidak kalah menarik. Besok 22 Juni mulai pukul jam 9 pagi kita akan ada banyak kelas, di mana sesi pertama akan ada Jiwo Damar Anarki, Impact Manager Warung Pintar, yang akan membahas inovasi dan kolaborasi hadapi digitalisasi. Sesi kedua akan ada Dan Priantono dari Shopee Indonesia yang akan membahas bagaimana belajar berjualan dan memahami market luar negeri. Selanjutnya sesi ketiga akan ada Alexander Averill, partner dan senior art director dari Magna Creative yang akan membahas kemasan bagus, konsumen puas. Dan sesi keempat besok ada Mario Nicholas, Head of Product Buku Warung, yang akan membahas pentingnya pembukuan dalam kegiatan usaha UMKM. Teman-teman semua, demikian kelas personal Jackpreneur Fest 2021 hari ini. Jangan lupa untuk tetap tertib menerapkan protokol kesehatan, tetap aman belanja produk UMKM dari rumah, karena mulai besok sampai tanggal 30 Juni akan ada pasar Jackpreneur di aplikasi Shopee. Akan ada diskon 80% dan gratis ongkir. Jangan sampai ketinggalan promonya. Selain bisa menikmati promo dengan berbelanja produk UMKM, kalian juga sudah menjadi bagian dalam membangkitkan perekonomian Indonesia. Demikian acara kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat yang besar bagi rekan-rekan Sobat Jackpreneur Fest kalian. Semoga semakin maju bisnisnya, semakin besar dan semakin turut menggerakkan roda ekonomi Indonesia. Saya Mujab pamit undur diri. Terima kasih dan maju terus UMKM Indonesia.